kelima kegiatan. Bebek. Bagus Mito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penuntun praktikum fisiologi hewan unit 4 tentang alat indera. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di unit 4 ini, kita perlu ketahui apa itu alat indera. Alat indera: mata, hidung, telinga, kulit, atau lidah. Yap, betul sekali. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa yang tadi kita sebutkan itu merupakan alat indera. Nah, alat indera atau sering kita sebut sebagai panca indera merupakan alat tubuh yang memiliki fungsi untuk mengetahui bagian atau keadaan luar dari tubuh. Pada makhluk hidup, khususnya pada manusia, membutuhkan informasi berupa rangsangan dari lingkungan sekitar untuk dapat menjalani hidupnya dengan baik. Agar rangsangan yang berasal dari luar tubuh dapat ditangkap oleh reseptor, maka dibutuhkan alat-alat tubuh tertentu yang bernama alat indera. Nah, kelima alat indera itu adalah mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Yang pertama adalah indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan ini berfungsi untuk melihat berbagai objek yang ada di sekitar kita. Nah, pada mata ini sering juga disebut sebagai fotoreseptor karena dia menerima rangsangan berupa cahaya. Terus yang kedua ada indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini berfungsi untuk mendengar segala sesuatu. Nah, indera pendengaran ini sering disebut juga sebagai fonoreseptor. Kenapa disebut fonoreseptor? Karena dia menerima rangsangan berupa suara. Selain itu, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan bagi tubuh. Indera yang ketiga adalah indera penciuman atau hidung. Nah, indera penciuman ini digunakan untuk mengenali bau atau aroma-aroma yang dihasilkan dari lingkungan sekitar. Nah, indera penciuman ini disebut juga sebagai kemoreseptor karena dia mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara. Keempat, ada indera pengecap. Nah, indera pengecap ini atau lidah berfungsi untuk merespon atau merasakan berbagai rasa yang masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam lidah ini terdapat 4 sensasi primer rasa, yaitu pahit, manis, asin, dan asam. Kelima ada indera peraba atau kulit. Nah, indera peraba ini disebut juga sebagai mekanoreseptor. Kenapa? Karena pada kulit ini menerima rangsangan fisik baik berupa suhu, tekanan, dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan kulit. Nah, sudah tahu kan apa-apa saja yang kita pelajari dan harus kita ketahui dari alat indera itu? Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan pertama yaitu pada indera pengecap atau lidah. Nah, ada 2 tujuan yang harus kita capai pada praktikum ini. Yang pertama, menentukan kecermatan pengecapan pada berbagai bahan. Terus yang kedua, menentukan daerah penyebaran reseptor dari keempat sensasi kecap primer berdasarkan tingkat kepekaan tertinggi pada beberapa bahan. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama alat yang kita butuhkan ada katembat, cawan petri atau mangkuk, peta rasa atau gambar lidah, dan keempat ada tisu. Bahan yang kita butuhkan ada 4, yaitu larutan NaCl atau larutan asin. Terus yang kedua ada larutan asam. Terus yang ketiga ada larutan glukosa atau larutan gula yang berasa manis. Terus yang keempat ada larutan kopi yang tanpa gula ya, supaya rasanya pahit. Prosedur kerja pada kegiatan pertama ini, kita harus membersihkan terlebih dahulu mulut menggunakan air atau berkumur-kumur dan mengeringkannya menggunakan tisu basah. Terus yang kedua, tutup mata subjek atau teman Anda supaya dia tidak mengetahui larutan apa yang kita pergunakan. Terus yang ketiga, tuangkan cairan pada mangkuk dan rendam katembat pada larutan tersebut. Langkah yang keempat, sentuhkan katembat pada tempat-tempat pusat pengecap dan minta teman Anda untuk merasakan apa yang dia rasakan pada saat katembat disentuhkan pada lidahnya. Terus yang kelima,
Bila jawaban teman Anda benar, Anda harus memberi tanda positif pada gambar lidah atau peta rasa. Namun, apabila teman Anda salah dalam menyebutkan rasa, maka Anda beri tanda negatif pada peta rasa. Nah, ulangi percobaan ini pada orang yang berbeda dengan menggunakan kata tempat yang berbeda pula. Tapi, perlu diingat, setiap pergantian larutan, subjek harus berkumur-kumur terlebih dahulu ya. Kegiatan kedua yaitu indera penglihatan. Tujuan percobaan pada kegiatan kedua ini yaitu untuk mengetahui refleks pupil pada mata manusia terhadap banyaknya cahaya yang masuk. Tujuan yang kedua untuk melihat perubahan diameter pupil mata sehubungan dengan perubahan jarak pandang seseorang. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini yaitu mistar. Prosedur kerja yang pertama, ukur dan catat diameter pupil teman Anda dengan meletakkan penggaris di bagian bawah salah satu matanya. Kemudian penggaris tetap Anda pegang dan teman Anda menutup matanya selama beberapa menit. Kemudian suruhlah teman Anda untuk membuka matanya pada tempat yang terang. Ukur dan catat diameter matanya. Prosedur kedua yaitu ukur dan catat kembali diameter pupil teman Anda dengan meletakkan penggaris di bawah salah satu matanya. Kemudian mintalah teman Anda untuk melihat suatu objek yang sangat jauh, kemudian catat diameter pupilnya. Setelah melihat objek yang jauh, mintalah teman Anda untuk melihat wajah Anda secara dekat. Ukur dan catat diameter pupilnya. Bandingkan ketiga percobaan ini. Kegiatan ketiga yaitu indera pendengaran. Nah, tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui kepekaan pendengaran seseorang terhadap suatu bunyi. Nah, alat yang kita butuhkan di sini yang pertama ada gelas, sendok, penutup mata, dan alat tulis. Prosedur kerja pada kegiatan ketiga ini, kita meminta teman Anda untuk menutup matanya menggunakan kain. Terus kedua, berdirilah sekitar 5 langkah dari teman Anda. Kemudian pukul gelas dari bagian atas, bawah, dan samping menggunakan sendok. Terus selanjutnya catat jarak dan benar salahnya teman Anda terhadap bunyi yang didengarnya. Nah, lakukan kegiatan ini pada jarak yang berbeda, yaitu jarak 5 langkah dan 10 langkah. Kegiatan keempat, indera pembau. Tujuan percobaan pada kegiatan 4 ini untuk mengetahui kepekaan indera pembau. Nah, alat yang kita butuhkan di sini adalah penutup mata dan bahan yang kita gunakan adalah bawang merah, jeruk nipis, minyak telon, dan parfum. Prosedur kerja dari kegiatan ini, pertama, mintalah teman Anda untuk menutup matanya menggunakan kain. Terus yang kedua, dekatkan bahan ke hidung teman Anda secara bergantian dengan jarak 5 cm selama kurang lebih 3 detik. Kemudian mintalah teman Anda untuk mengidentifikasi bahan apa yang didekatkan pada hidungnya. Selanjutnya catat benar atau salahnya teman Anda. Ulangi percobaan ini dengan jarak dan orang yang berbeda pula. Kegiatan kelima, kepekaan rangsangan atau indera peraba. Tujuan percobaan pada kegiatan kelima ini, yang pertama, untuk mengetahui kepekaan rasa pada manusia. Yang kedua, pengaruh suhu lingkungan terhadap kesan yang ditimbulkan oleh rangsangan suhu berikutnya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan di sini yaitu mangkuk 3 buah dan air es, air hangat, dan air biasa. Nah, prosedur kerja dari kegiatan ini yang pertama, kita harus mengisi terlebih dahulu mangkuk dengan air yang telah disediakan. Terus selanjutnya letakkan secara berurutan mulai dari kiri sampai ke kanan dengan letakkan secara berurutan dari kiri ke kanan berdasarkan suhu terendah sampai ke suhu tertinggi. Masukkan tangan bagian kiri ke dalam air dingin, terus masukkan tangan bagian kanan ke dalam air yang hangat atau air panas. Kemudian biarkan tangan Anda berada di dalam air sampai Anda tidak merasakan panas atau dinginnya air tersebut. Kemudian masukkan tangan Anda ke dalam mangkuk yang berisi air biasa setelah Anda tidak merasakan panas atau dingin di air sebelumnya. Bagaimana kesan suhu pada masing-masing tangan saudara? Itulah tadi penjelasan mengenai penuntun praktikum fisiologi hewan unit 4 tentang alat indera. Supaya kalian lebih paham, jangan lupa tonton video berikutnya mengenai video praktikum dari penuntun fisiologi hewan ini.